Perkenalkan, saya Muhammad. Di sini saya akan melakukan tugas demonstrasi pada penugasan pramuka berkembang dengan judul target. Kita sudah punya datanya, ada 57 konsumen yang dimana itu terdapat data bulan dan penjualan, dan berikut juga ada keterangannya di sini. Di bulan satu itu untuk Januari, 2 untuk Februari, 3 untuk Maret, 4 untuk April, dan 5 untuk Mei. Di sini kita diminta untuk melakukan identifikasi data penjualan dan melakukan ramalan penjualan dan berikutnya. Yang pertama itu saya akan menggunakan dan untuk kedua akan saya gunakan GM. Sekarang kita langsung masuk ke cara analisisnya. Baik, di sini sudah di SPSS 25. Di bagian label kita cantumkan bulan dan penjualan. Di value kita cantumkan kodenya. Di sini kan jadi kode 1 itu untuk Januari. Jadi di bagian value kita cantumin kodenya, di bagian label itu keterangannya. Begitupun seterusnya. Oke. Di bagian desimal ini kita ubah menjadi menjadi 0. Lalu di bagian measure kita ubah menjadi nominal semua seperti itu. Di bagian data view, di sini data yang responden tadi itu kita pindahkan, ditaruh di sini, tinggal copy paste saja. Lalu cara yang pertama untuk menganalisis itu kita pilih analyze, maksudnya kita ke data dulu. Baik, untuk cara cara yang pertama. Baik, untuk cara yang pertama itu kita klik data, cari white case. Nah, di sini kita penjualan pindah ke sebelah kanan. Jadi white case by dulu, penjualan pindahkan ke kanan. Lalu oke. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita klik analysis, pilih deskripsi statistik, frekuensi, dan kita pindahin bulan ke sebelah kanan. Ya, berikut sini adalah uh, hasilnya, hasil dari uji frekuensinya. Kita bisa lihat kalau data ini tuh sudah valid. Di sini kita juga bisa lihat hasilnya di bulan Januari itu frekuensinya itu sebesar 150 atau 9,1%. Februari itu 200 sebesar 12,1%. Maret itu 250 atau 15,2%. April itu 300 atau 18,2%. Mei itu 350 atau 21,2%. Juni itu 400 atau sebesar 24,2% dengan total 1.650 atau persennya adalah 100%. Begitu. Dan setelah dari sini kita lakukan pengujian tugas yang kedua. Setelah dari sini kita uji soal yang kedua, yaitu lewat aplikasi POMQM.
Baik, sekarang sudah ada di OnKM. Langkah pertama itu kita cari forecasting, lalu cari time series analysis. Di sini kita ganti level, kita ganti penjualan. Untuk labor of periode itu kita ganti jadi 6, kenapa 6? Karena di sini ada 6 bulan. Lalu pilih Januari, Februari, Maret ini, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah menampilkan tabelnya di menu ini. Kita masih nol nih. Ini kita masukin datanya yang dari hasil SPSS tadi. Kita masukin itu. Jadi Jadi sini sudah ada gerakan tabelnya. Kita masukin di bagian dimana itu hasil analisis yang tadi menggunakan SPSS. Kita masukin datanya 150, terus 150, 300, 350. Lalu cara selanjutnya itu kita dari metode ini kita ganti menjadi simple linear regression atau least squares. Nah ini kita ganti tengah di bagian time x ini. Time x itu bagian bulannya. Kita cantumkan kalau Januari itu kan 1, Februari itu 2, Maret itu 3, April itu 4, 5 itu Mei itu 5, 6 itu untuk Juni. Karena diminta itu bulan 7, berarti sebagian X value for forecast itu kita ganti ke 7. Lalu klik solve. Di sini sudah bisa kita lihat di nilainya itu sama dengan 100 ditambah 50 dan X. Nah, dan X-nya itu adalah bulannya. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih forecast-nya. Kalau di bulan ke-7 itu mendapatkan hasil sebesar 450. Nah, X sama dengan 450. Seperti itu. Nah, ini tuh peramalan untuk bulan berikutnya. Bulan ke-7 tadi kan bulan ke-6 itu kan 400, berarti bulan ke-7 itu peramalan adalah 450. Tapi ingat ini cuma peramalan. Bisa terjadi, bisa juga enggak seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya kita mau cari bulan ke-12, itu caranya juga sama. Jadi 100 ditambah 50 dikali 12. Nah, time X itu bulannya dan hasilnya itu 700 seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.